Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Yang pastinya baik dan luar biasa. Bagaimana yang di rumah? Pasti baik dan luar biasa juga. Nah, itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Karena itu adik-adik, sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Senin Selasa, Engkau Tetap Raja. Detak jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik, kita percaya Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Yori, pernah tidak dikasih tugas dari orang tua? Misalnya jaga adik, cuci piring, atau menyapu halaman. Pernah dong kakak. Kakak Yori, bagaimana perasaannya kalau dikasih tugas dari orang tua lalu dilakukan dengan baik? Aduh, saya sangat senang dan bangga kakak Pati. Wow, benar sekali adik-adik. Pastinya kita merasa senang karena Tuhan pun menginginkan supaya anak-anak selalu taat kepada orang tua, terlebih taat kepada firman-Nya. Seperti kata pemazmur dari Mazmur 64 ayatnya yang ke-10. Mazmur 64 ayat 10. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi senang-senang memuji Tuhan.
kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini di dalam ibadah kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengarkan walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan bercerita sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan baik dan benar. Ampuni kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat cerita kita minggu lalu? Ya, benar sekali. Ceritanya tentang Saul dipilih oleh Tuhan menjadi raja pertama di bangsa Israel. Dan saat itu sudah 2 tahun Saul memerintah bangsa Israel. Dia pun sudah memiliki 3.000 prajurit yang akan membantu dia dalam berperang melawan bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel. Dan 2.000 prajuritnya itu ikut dengan Bapak Saul dan yang 1.000-nya ikut dengan anaknya yaitu Yonatan. Suatu hari Yonatan berperang melawan bangsa Filistin bersama dengan 1.000 pasukannya dan mereka menjadi menang. Wah, itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dan bapaknya yang berada di tempat lain mendengarkan bahwa anaknya sudah menang, dia pun mengerahkan prajurit yang bersama-sama dengan dia untuk menjumpai anaknya. Dan ternyata dia tidak tahu bahwa orang Filistin yang sudah dikalahkan oleh anaknya itu telah mempersiapkan diri untuk berperang. Orang-orang Filistin itu sudah menyiapkan 3.000 kereta dan 6.000 pasukan berkuda, bahkan ribuan pasukan berjalan yang tidak terhitung jumlahnya karena jumlahnya seperti pasir di laut. Dan ketika orang-orang Israel mengetahui bahwa orang Filistin siap menyerang mereka, maka orang-orang Israel menjadi ketakutan. Prajurit dari Raja Saul menjadi sangat ketakutan. Mereka menjadi gentar dan mereka lari. Ada yang lari bersembunyi di gua-gua. Dan saat itu Raja Saul tahu bahwa ketika dia akan berperang tanpa pertolongan Tuhan, dia akan kalah. Jadi dia pun melihat bahwa waduh, masih ada 7 hari baru Samuel datang untuk membawa korban persembahan bagi Tuhan, memohon kekuatan untuk melawan bangsa Filistin. Dan dia pun tidak sabaran. Dia pun menyuruh orang-orangnya atau bangsa Israel untuk membawa persembahan kepadanya. Dan Raja Saul sendiri yang membawa persembahan itu dengan membakar persembahan itu kepada Tuhan. Tetapi ketika sementara dalam membawa persembahan, muncullah Bapak Samuel dan Samuel itu menjadi menegur dia. Apa yang telah engkau lakukan? Engkau telah melanggar perintah Tuhan. Bukankah saya sudah menyampaikan bahwa engkau dipilih oleh Tuhan menjadi raja dan keturunanmu yang akan menjadi raja berikutnya, tetapi sekarang engkau dan keturunanmu tidak akan menjadi raja lagi karena engkau tidak taat kepada perintah Tuhan. Engkau sudah melanggar perintah Tuhan. Lalu ketika Samuel berbicara kepada Saul, Yonatan anaknya mendengar, tetapi Yonatan pun tidak takut dan tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Samuel bahwa dia sudah tidak akan bisa melanjutkan kepemimpinan bapaknya nanti. Tapi Yonatan yakin dan percaya bahwa walaupun sekarang Tuhan tidak memilih dari keturunan Saul untuk menjadi raja bangsa Israel, tetapi dia percaya bahwa ketika dia berperang melawan bangsa Filistin dengan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan mereka akan menang.
Wah, dia pun memanggil seorang prajuritnya dan Yonatan menyampaikan, ayo kita pergi melawan orang-orang Filistin. Dan dia pun pergi bersama dengan seorang prajuritnya itu. Di perjalanan dia menyampaikan, nanti kalau kita ketemu dengan orang Filistin, kalau mereka bilang berhenti di situ, maka kita harus berhenti ya. Dan kalau mereka bilang naiklah, maka kita akan naik ke tempat mereka untuk melawan mereka. Karena saat itu juga Tuhan berpihak kepada kita. Dan benar saja apa yang disampaikan oleh Yonatan. Ketika mereka berjalan, orang Filistin melihatnya. Wah, lihat itu orang-orang Ibrani sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Dan orang Filistin itu pun berteriak lagi, naiklah ke atas dan kami akan membunuh engkau. Wah, Yonatan dan prajuritnya itu pun naik ke atas gunung. Dan sampainya di sana, ternyata orang-orang Filistin itu tidak bisa melawan mereka. Mereka semuanya kalah dan mereka semuanya mati dibunuh oleh Yonatan bersama dengan prajuritnya tadi. Dan itu semua didengarkan oleh bangsa Filistin bahwa banyak orang-orang Filistin yang sudah dibunuh oleh Yonatan bersama dengan seorang prajuritnya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Filistin pun menjadi ketakutan dan lari untuk bersembunyi. Itu menjadi kemenangan bagi bangsa Israel. Belum mereka berperang secara besar-besaran, tetapi orang Filistin sudah lari. Mereka sudah sangat ketakutan. Mereka tidak mau lagi bertemu dengan orang Israel. Dan itu membuktikan bahwa ketika kita percaya dan menuruti kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberi keselamatan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, demikian cerita kita hari ini. Cerita kita tadi diambil dari Alkitab, yaitu di dalam Alkitab 1 Samuel pasal 14 ayatnya yang ke-44 sampai 45 yang akan dibacakan oleh teman kita. 1 Samuel 14 ayat 44 sampai 45 berbunyi demikian. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Sesungguhnya, Yonatan, engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapatkan kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian, demi Tuhan yang hidup. Sehelai rambut pun dari kepalanya tak akan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Amin. Sekarang saatnya kita akan berdoa Bapa kami yang akan dipandu oleh teman kita. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan.
Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita lipat tangan dan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Kiranya cerita firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh tertanam baik di dalam hati kami, untuk kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati sehingga persembahan yang telah kami berikan boleh dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah anak-anak sekolah minggumu di Jemaat Immanuel Teluk Lingga dan dimanapun dibutuhkan. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa untuk mama dan papa yang senantiasa setia bekerja untuk memperoleh berkat yang asalnya daripadamu. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berikan kekuatan kesehatan dan karuniakan hikmat-Mu bagi mereka, sehingga mereka akan senantiasa kuat dan sehat dan mampu untuk mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati juga ya Tuhan Yesus kami selaku anak-anak sekolah minggumu di dalam menjalani kehidupan kami. Baik itu di dalam pertumbuhan kami, di dalam pelajaran kami di sekolah yang diberikan oleh guru-guru kami, walaupun hanya kami ikuti lewat daring, tetapi kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengikutinya dengan baik. Berkati juga di dalam permainan kami dan berkati di dalam meraih cita-cita kami. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa saat ini untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga bagi orang tua kami yang mungkin sedang sakit, Tuhan pun kiranya memberkati dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa untuk kami, para guru-guru sekolah minggu, baik yang ada di jemaat-Mu di sini, di Jemaat Immanuel Teluk Lingga, maupun yang ada di muka bumi ini, dan kami selaku pengurus-pengurus sekolah minggu. Kiranya Engkau mengaruniakan kekuatan kesehatan bagi kami, bahkan mengaruniakan hikmat-Mu, sehingga kami akan senantiasa berhikmat di dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami dengan penuh setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Petrus Silas selaku gembalamu di tempat di jemaat di sini. Kiranya Engkau mengaruniakan kekuatan kesehatan sehingga di dalam mengangkat tugas pelayanan beliau akan senantiasa kuat dan sehat dan boleh mengangkat tugas pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk para pemerintah kami, secara khusus untuk daerah Sangatta di sini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua di dalam menata pemerintahan yang akan membawa kami ke dalam keadaan yang senantiasa aman dan sentosa di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di negeri karunia-Mu ini, dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa untuk dunia ini dalam menghadapi virus corona yang sedang melanda dunia ini. Kiranya Engkau yang akan senantiasa memberkati para dokter dan para medis yang akan senantiasa merawat orang-orang yang sakit dan bahkan memberkati vaksin yang sedang dilaksanakan, sehingga semuanya itu boleh memulihkan keadaan dunia ini. Ampuni kami Tuhan Yesus, serta terima kami yang datang kepadamu. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, petunjuk hidup baru terambil dari Amsal pasal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi lagi satu lagu, Yesus Sumber Hikmatku. Adik-adik yang kekasih, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Jagalah kesehatan dan tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa dan selalu baca firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, hai bunda, hai Depalan. Hari ini dari Mazmur